ketika kita mampu merubah nilai diri kita, nilai dirinya akan terlihat oleh orang lain. Selama yang dinilai dilihat sama orang lain masih belum sesuai dengan nilai yang kita pengen keluarkan, artinya dalam diri kita masih kurang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Seperti biasa, ada Fahmi, ada Bang Riko, dan saya sendiri, Ari Pratama. Dan kali ini kita akan bahas tentang apa tadi, Mi? Pak, pura-pura. Pura-pura. Pura-pura Pura-pura apa nih? dalam perahu. Enggak, Itu kura-kura. oh, pura-pura. Jadi salah nggak sih kalau kita pura-pura gitu? Pura-pura mungkin berbuat baik, pura-pura bahagia, pura-pura kaya, dan pura-pura yang lain. Tapi pura-pura itu apa ya? Tergantung konteksnya kali. Ada juga bisa jahat, ada juga yang bisa baiknya gitu. Mungkin kalau menurut lo itu Tergantung apa yang dipura-purakan. hmm, kita padahal semangat tapi ditanya semangat nggak gitu. Pura-pura nggak semangat gitu. Sebaliknya sama. Apa ya? Ya itu dia kayak pura-pura. Pura-pura udah makan padahal mah belum makan gitu kan. Ya, Dalam satu sisi kan ya kita mungkin gak enak sama orangnya gitu kan. Tapi dalam satu sisi lagi ya kita lapar kan gitu. Jadi mungkin ada pura-pura itu ada sesuatu hal yang dikorbankan ya. Kayak ada satu sisi yang gak tersorot lah gitu. Tapi yang diambil ya pura-puranya itu tadi. Kalau menurut gue ya. menurut Nggak bang, tahu tuh. bang Riko nih, pura-pura tuh salah nggak bang kira-kira? Atau mau diarahin ke konteksnya dulu nih? Tujuan pura-pura itu, Tujuannya dulu ya. tujuan pura-puranya buat apa? Ya. Buat arah mungkin kalau misalnya kebaikan gitu. Kebaikannya seperti apa? Menunjukkan bahwa kita tuh mungkin dari segi sedekah nih, pura-pura ngasih pura-pura ikhlas gitu. Padahal belum tentu tuh ikhlas beneran. Kita Tujuannya, buat kebaikan iya, tujuan buat pengen pura-pura biar itu ikhlas, terus pura-pura berbagi. ya berpura berbagi gitu. Tujuannya ke arah kebaikan. Kebaikannya ke arah Sedekah. sedekah. Mm. Terus kalau misalkan lari ke konteks lain, Yang negatif kan berbagi caranya. berbagi. Jadi fokusnya ke arah berbagi ya. Mm. Atau bisa ke hal lain, Bisa ke hal lain juga sih. kan kebaikan konteksnya. Mm. Jadi berbuat baik, pura-pura buat baik. Pura baik benar. Nah, itu pura-pura. Kalau menurut gue sih, apa namanya, kenapa pura-pura itu, pertama kita ini untuk memasukkan kebiasaan yang baru, ya kan? Nggak bisa langsung tiba-tiba berubah, kan? Ada dua konsep yang dipakai. Kalau nggak terpaksa sama keadaan, terpaksa sama situasi. Yang kedua, kita yang memulai. Tadi dengan bahasa pura-pura. Apa tujuannya? Tujuannya adalah memasukkan kebiasaan itu. Kebiasaan itu ke dalam ya kita tadi, dari yang kita nggak suka nih dengan berbagi, kita boro-boro mau ngebagi tadi, terjebak dengan kata ikhlas sama nggak ikhlas, kan? Nah dengan gitu gimana nih caranya kita biar bisa terbiasa, kan? Karena pembentukan karakter itu dari hal yang kita paksa kemudian jadi biasa, terbentuklah kebiasaan itu. Gimana ngebentuk kebiasaan itu, ya? Nah bisa diawali tadi dengan yang namanya Pura-pura. Jadi bisa menjadi salah satu langkah cara untuk kita melangkah satu langkah nggak sih gitu. Biar terbiasa gitu. Iya. Nah, Kayak kita tujuannya itu pura-pura itu
bukan sekedar pura-pura, bukan cuma sekedar untuk kebaikan tadi, cuma untuk memasukkan kebiasaan biar kita ini jadi biasa. Artinya ketika kita biasa, kita nggak peduli lagi ikhlas sama nggak ikhlas kalau dalam berbagi, ya. Kalau kita udah biasa, kita nggak ngerti juga apakah hal ini baik menurut orang, menurut kita, jelek menurut orang, jelek menurut kita, karena kita terbiasa melakukannya. Tinggal konteks kebiasaan inilah yang pengen kita terapkan adalah tadi, berdasarkan pemikiran kita dulu, kah baik nggak ya? Baik buat kita, baik buat orang lain. Nah kalau ini masuk, inilah yang kita awali tadi dengan pura-pura. Catatannya adalah kalau kita ini nggak bisa ujuk-ujuk langsung mau berubah ke arah baik. Banyak konsepan belajar nih selain dari pura-pura. Pura-pura ini mungkin karena bertolak belakangan antara kita punya hati sama kita pengen ngelakuin kebaikan, ya. Gimana kita mau berbagi di saat kita kekurangan? Gimana nilai pura-pura yang bisa kita pakai? Ya, mau pura-pura juga nggak ada. Mau gimana berbaginya seperti apa? Ya, nah disinilah yang dikatakan berat. Gimana mau memulainya? Artinya pura-pura nggak bisa dipakai. Cuma apa yang bisa dipakai kan gitu? Istilahnya salah satu cara dari pura-pura ini yang kita pakai untuk tadi menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Atau ketika kita mendengarkan motivasi, males rasanya. Cuma karena ada nilai hal yang baik yang ingin kita kejar, ingin membiasakan diri untuk mendengar hal-hal positif, ya, memaksakan diri, ya, memaksakan diri pura-pura nggak dengar, ya kan? Nah, dari pura-pura inilah akhirnya nanti jadi biasa tuh. Setelah biasa, nggak peduli waktu. Setelah biasa, mau siapapun yang ngomong, nggak peduli, karena sudah membiasakan diri, ya kan? Makanya kita misalkan dialihkan ke arah kita ini pengen jadi orang yang rajin. Gimana sih pura-puranya? Kok bangun nggak bisa dipura-purain? Ya kan? Gimana kita mau pura-pura bangun pagi, bangunnya kesiangan terus? Ini cara ke situnya nggak dapet. Apa yang bisa kita pakai cara? Intinya tujuannya adalah menanamkan hal positif, hal baik dalam diri kita nih. Belum dulu keluar belum. Tapi untuk dalam diri kita tuh pura-pura. Ada dua konsep tadi yang itu ya, pura-pura. Terpaksa sama keadaan yang mau nggak mau harus bangun pagi, mau nggak mau harus pagi, mau nggak mau harus ada sih terpaksa. Atau kita sebelum dipaksa kita nih melatih diri dengan pura-pura. Apa? Pura-pura rajin, pura-pura tadi apa? Karena ketika kebiasaan yang kita lakukan, kebiasaan yang akan muncul ke permukaan sebagai nilai dari orang lain. Orang akan nilai dari yang kita tampilkan. Kalau kita berusaha untuk melakukan kebaikan waktu sekedar pura-pura atau terpaksa, nilai ini akan menjadi kebiasaan di mata orang lain. Ya, ketika misalkan si A nih udah mulai rajin, udah mulai dengan motivasi terus, udah mulai baik orangnya, ini akan jadi nilai dari mata orang lain. Ketika menjadi nilai dan menjadi biasa, orang lain akan sulit untuk merubahnya. Si A ini nggak mungkin orang bilang malas kalau dia kelihatan rajin. Si A ini orangnya royal atau mungkin mau berbagi masalah uang, duit, segala macam, nggak mungkin orang bilang dia pelit. Berarti apa yang dia tunjukkan itulah sebuah nilainya. Iya, karena ya ini manusia itu yang bisa nilai. Jadi jangan salahin orang nilai kita. Kenapa? Orang nilai berdasarkan yang dilihat. Mau dibilang casing kayak, mau dibilang isi kayak, nggak bisa kita balikin ke orang lain. Lu jangan cuma nilai casingnya doang, nggak bisa. Nggak bisa. Lu harus nilai isinya, jangan casingnya, nggak bisa. Karena kita yang menampilkan penilaian itu. Ya, kalau kita pengen dinilai baik, munculkan yang baik-baik. Ya, mau dari kulitnya kayak, mau dari isinya, semua. Kalau misalkan rata-rata orang nilai dari kulitnya dulu, berarti kulitnya kita baik, kulitnya kita bikin bagus. Gimana caranya? Jadi, tujuannya buat apa? Sehingga yang kita lakukan searah sama tujuan tadi.
Nah, sudah searah, tinggal metodenya apa yang mau kita pakai, dengan pura-pura kah, dengan melatih diri untuk terpaksa kah, seperti apa ya. Akhirnya tujuan membentuk diri ke arah lebih baik tadi itu yang bisa terrealisasi dan jadi sebuah. Jadi konteksnya ke arah kebaikan ya. Kalau kita arahnya ke kebaikan dan juga itu untuk menanamkan sesuatu yang baru biar menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, mungkin bisa masuk ke karakter kalau nggak salah. Tuh nih, Jadi habit. jadi ya biasa. Jangan lu ke arah yang negatif, itu nggak baik. Pura-pura bisa padahal nggak bisa. Nah, itu kan ada dua sudut pandang lagi di sana. Gimana tuh? Ketika kita pura-pura bisa, kita siap walaupun belum tahu, kan harus lakuin lah gitu kan. Belum tahu satu sisi lagi ya emang kita nggak bisa gitu kan gitu. Nah paling ya emang harus ada resikonya sih, setiap keputusan itu ada resiko, itu kan ada pilihan, kita harus menentukan mungkin. Itu. Tapi apakah perlu pura-pura itu mengukur kapasitas kita? Ukur kapasitas. Biasanya kan yang mungkin mengukur kapasitas di sini bukan apa ya, bukan berarti untuk membatasi banget, tapi apa yang kita punya, benar-benar punya pol-polan usaha kita nih semaksimal mungkin. Misalnya oh gue punya banyak waktu gitu kan, apakah itu sebuah ukuran untuk kita bisa berpura-pura gitu? Tanya ke abang. Pura-pura itu ukurannya buat diri sendiri, bukan buat keluar. Ya. Artinya kenapa kita mesti pura-pura, alasannya apa? Kalau kita bisa manage waktu, kita udah merasa diri kita baik, apa yang mesti kita pura-purain lagi? Ya kan? Iya. Yang dibilang pura-pura ini kita ingin menanamkan kebiasaan baru yang positif. Artinya yang baru bukan hal yang sudah kita lakukan. Ya kan? Artinya misalkan kita pengen, tadi kita ini orangnya males, kita pengen rajin. Ya. Gimana caranya? Ukurannya buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Ya. Kita tahu diri kita susah bangun siang. Alasan susahnya kenapa? Oh, karena kita tidurnya malam. Udah, kalau tidur malam jadi alasan kita bangun siang, tidurnya kita majuin. Toh ada juga orang, oh tidurnya udah maju tapi bangunnya tetap siang. Oh berarti tidur malam bukan alasan bangun pagi, bukan alasan bangunnya kesiangan. Apalagi cari lagi apa yang menyebabkan kita ini jadi males bangun siang atau kesiangan kan? Bisa aja tidur cepat udah bangun pagi tapi tidur lagi, Nah, jadi bangunnya siang. ya, hal yang itu yang dicari ini permasalahannya. Sehingga oh kita tahu hal mana dulu yang harus kita eksekusi. Nah, ketika melakukan eksekusi ini kita pakai metode apa? Pura-pura atau paksa diri kah? Atau apa? Ya. Saat orang udah kepepet banget di ujung jalan, kalau mundur masih jurang, di depan ada harimau. Ya. Apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan diri? Lompat mati, hadapin harimau, titi masih ada kemungkinan untuk hidupnya. Otomatis dia akan coba maju, bukan mundur. Ya kan? Apa yang timbul di sana, terpaksa berani atau pura-pura berani? Ya kan gitu. Artinya ketika dalam satu keadaan kondisi yang memaksa, harus maju. Ya, kita yang menciptakan situasi di mana kita harus gerak. Mau nggak mau harus gerak. Kalau mundur udah bukan jalannya lagi. Kalau mundur udah pasti begini jadinya. Kalau maju masih ada kemungkinan buat berhasil. Ya, tinggal dicari.
Kita mesti pura-pura kah dalam menjalani itu, atau kita harus benar-benar memaksa diri kita tadi untuk berubah? Nah, dalam dua konteks tadi itu kayaknya sih input ke dalam diri sama-sama baik gitu, adanya perubahan. Tapi untuk output keluarnya kan kayaknya berseberangan. Pribadi gue ya, menurut gue dari dalam diri kita sendiri yang untuk maju sama ada keterpaksaan gitu. Nah, ada dua nih. Kalau ya input ke dalam diri kayak menurut gue sama-sama bagus, dua-duanya bisa mendorong kita untuk perubahan lah. Tapi orang yang lihatnya nih ya kan, orang yang lihatnya terkadang itu ngeliat cuma satu. Kalau yang gue temuin mungkin ya, gue yang temuin doang tuh cuma satu. Kata yang bagus itu yang dari dalam dirinya. Padahal sebenarnya yang dari luar itu bagus juga. Ya mungkin uh, belum ada rasa pekanya tadi atau gimana gitu kan. Terkadang kan ada yang apa ya, maki-maki gitu kan, malah ikut terbawa atau gimana. Nah, menurut lu gimana adanya perbedaan yang gua temuin di antara itu? Nah, fokusnya kemana dulu itu? Ketika kita fokus untuk berbenah diri, akan berimbas keluar. Apa imbasnya tadi diurutkan di urutan awal kan? Nah, Ketika kita mampu merubah nilai diri kita, nilai dirinya akan terlihat oleh orang lain. Selama yang dinilai dilihat sama orang lain masih belum sesuai dengan nilai yang kita pengen keluarkan, artinya dalam diri kita masih kurang. Karena ketika muncul nilai diri ini, nilai itu kan kelihatan. Orang akan nilai sesuai nilai diri itu. Ketika nilai diri orang nilai kita masih tidak sesuai dengan yang kita harapkan tadi, artinya ya kita masih jauh dari harapan kita sendiri. Karena penilaian orang lain itu berbanding lurus dengan nilai yang kita keluarkan. tergantung bang, ada juga yang nilainya salah. Apa yang dinilai salah? Karena yang terlihat sama dia salah. Yang lu perlihatkan salah menurut lu. Ya kan? Nggak mungkin gue nilai ngelihat ini meja, gue nilai kursi. Atau yang nilai meja. Nah, kan nilai berbanding lurus dengan yang dilihat. Ya, masalah nanti lu ngelihat meja, menurut lu ini ya, terus dinilai orang lain kursi. Berarti yang lu tampilkan bukan meja, kursi. Lu nya aja yang kagak lu. Gue ngerasain gue meja nih. Ini orang nilai gue kursi. Kok nggak sama ya? Gue yang kurang ngeh dengan diri gue sendiri. Bahwa ternyata yang gue tampilkan ini adalah kursi, bukan meja. Jadi bukan orang lain yang salah. Karena penilaian selalu berbanding lurus dengan objek yang dinilai. Secara kulit ya, secara hasil. Secara hasil ini bukan hasil akhir, tapi hasil dari progres, hasil dari apa? Ini hasil-hasil terlihat. Ketika lo mau berangkat pagi, lo bangun, mata ngantuk kelihatan. Oh ini hasil nih dari perjuangan lo melawan rasa kantuk, rasa malas kelihatan. Walaupun belum misalkan sampai kepada titik lo pagi datang, gitu kan terlihat. Nah, ada bahasa nilai itu untuk secara pribadi dalam perbaikan, nilai kita nggak keluar tapi ke dalam. Untuk orang lain nggak bisa kita bilang lu jangan nilai orang terus, lu nilai ke dalam diri lu sendiri udah benar apa belum. Nggak bisa. Ini untuk perbaikan kita, untuk pribadi kita nilai diri kita. Untuk orang lain biarkan dia menilai yang kita keluarkan. Nah, orang lain nggak masalah, yang salah kita sendiri. Yang salah kita sendiri. Kalau lu biasa ngadepin orang yang ngeselin, terus lu pada saat itu lu pura-pura nggak kesel, walaupun dalam hati masih kesel. Ya, orang lain yang melihat lu nggak kesel. Iya. Walaupun dalam hati lu bergejolak. Nah, ya. Berapa kali kejadian ngelihat ketika lu dihadapin sama orang kesel, tapi lu nggak kelihatan biasa aja. Orang akan nilai itu yang lu tampilkan, walaupun kenyataannya dalam diri lu lagi nahan. Oh iya. Orang akan tahu
ketika lo bisa pasang ekspresi yang santai, yang biasa aja, yang enjoy ketika ngadepin orang ngeselin atau dia komplain ke lo kan, atau dia marah-marah ke lo biasa aja ngadepin apa yang dilihat sama orang lain. Iya, ada nilai ya. Iya, karena lo tampilkan itu. Hmm. Beda dengan lo dalam hati nggak kesel, cuma lo balas. Kalau dia marahin lo balas, Walaupun nggak kesal. yang dilihat orang apa? Kesel. Wah, lo mah nggak bisa nahan. Iya, karena yang di dalam Nah, hati iya. kita nggak tahu. Orang nggak lihat, nggak Nggak terlihat lihat ke sana ke gitu. situ. Iya. Si lo yang terlihat itu. Kalau bicara tentang hasil, kita tarik lagi ke dalam pura-pura itu tadi. Pura-pura untuk berhasil itu, ya berhasil kan namanya berhasil gitu. Baik lah, konteksnya baik juga. Tapi kalau untuk berpura-pura langsung ke arah sana itu bisa ada Ya, relasinya nggak? tergantung banyak. Nggak tahu persentasenya berapa banyak yang gue pernah saksikan, baca. Ada beberapa motivator yang dia pura-pura kaya. Mengafirmasi, istilah Dia bisa juga. pura-pura kaya, bukan afirmasi, dia pura-pura kaya ketika tampil sebagai motivator. Mm-mm. Dia menampilkan nilai itu. Dia sewa mobil Alphard kah, ketika datang dalam acara itu dia pakai setelan yang inilah mahal, sepatu bagus, limis rambut, untuk memotivasi. Padahal semua pura-pura. Ya. Karena yang orang lihat Iya. Iya, kulit, kulit. wah kok bisa begitu ya. Padahal di belakang Si pura-pura ini bisa dikatakan bermuka dua nggak bang? Atau apa ya? Iya, bermuka dua lah gitu. Itu nggak sih? Sisi yang beda gitu. balik lagi ke tujuannya. Tujuannya seperti apa? Ya. Kalau kita urai dari tujuan tadi, berarti kan dari yang gue sampaikan tadi berarti dua. Mm-mm. Dua itu tetap baliknya ke dalam diri. Ketika di awal adalah kebiasaan untuk hal-hal baik, Iya. ya, tentu nanti hal baik ini akan menunjukkan nilai. Nilainya akan nilai yang orang lain. Orang lain. Yang kedua, ketika pura-pura tadi sebagai motivator tadi contoh Mm-mm. untuk menampilkan hal positif di mata orang lain, langsung menampilkan nilai. Langsung menampilkan nilai. Ya. Nah, nilainya walaupun secara kebaikan mungkin masih sangat jauh dia dari kapasitas untuk jadi orang kaya, ya kan? Tapi kan sama-sama nilai yang ditonjol, dilihat, diperlihatkan. Ketika kita mulai kebiasaan untuk membangun pribadi yang lebih baik, akan muncul nilai nanti. Ketika kita menampilkan nilai yang tadi, walaupun itu masih dengan pura-pura, sama nilainya yang akan dilihat. Apa? Ini bersambungan dengan hukum anggapan. Hukum anggapan sugesti orang lain terhadap diri kita. The power of support, dukungan orang lain yang melihat kita seperti yang kita tampilkan. Ketika kita dianggap orang kaya, orang bijaksana, mawan, pintar, rajin, akan jadi seperti itulah kita. Kalau sambungan dengan hukum tadi, hukum dukungan tadi, anggap. Makin banyak yang menganggap kita seperti itu, akan jadi kita seperti itu. Namanya mendoakan itu. Nah, kesannya doa. Tapi itu mungkin ada hubungan yang pembahasan kita yang kemarin, berbohong demi kebaikan. Ini juga mungkin masuk ke konteks berbohong. Pura-pura. Membohongi diri ya. Ya kan sesuatu yang belum terwujud itulah kan. Itu kan sana yang tadi pura-pura kaya. Ini kan berarti belum kaya kan.
Nah, dia menampilkan seolah-olah dia udah kaya, berarti berbohong gitu kan. Tapi mungkin sisinya berbohongnya untuk kebaikan. Kalau ditarik ke berbohong, Hmm. kalau ditarik ke arah karena bahasa, kita pengen apa, syukuri seolah-olah kita memilikinya, syukuri seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Hmm. Ini ada di pembahasan tarik menarik Menarik. law of attraction. Ya kan? Apa yang kita pengenkan seolah-olah itu kita Udah ada. miliki. Seolah-olah, bahasa seolah-olah ini kan kalau kita runut ke bohong, Bohong. karena kita belum miliki.